wa ghafala 'anil maut, dia nanti lupa daripada kematian, wa tarakahu nasyan mansiya, ya, lalu meninggalkan mengingat maut. Nasyan mansiya, seakan-akan dia lupa, ya, kama aikana anu sabqa ila aqsa awqatil ajal. Tahu-tahu lagi asik-asik nyari, kena covid, mati, kan? Bener ya? Ini sekarang udah banyak kan, lebih cepat penyebarannya, lebih cepat penyebarannya, Pak. Jadi orang-orang yang sehat hari ini, kita nggak tahu kalau di dalam dirinya ada komorbid, apa yang terjadi. Sekarang kena, besok udah meninggal. Ini itu agak cepat nih, ukuran COVID-nya agak cepat. Masih pasang-pasang apa? Masih pasang status kemarin di Facebook. Sekarang udah nggak ada, udah dikubur. Nah, ini udah mulai muncul nih. Nanti ada virus mungkin lebih dahsyat dari ini. Kena mati gitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, ya. Ada satu hadis, maknanya ada dalam Sahihain, ya, ada dalam lafaz Imam Muslim. Yashib ibnu Adam, ini ketinggalan lamnya di kitab ini. Walam yashib minhu khoslatani al-hirsu wa tulul amal. Manusia beruban, rambutnya dari hitam memutih, tapi ada dua hal yang tidak berubah dari manusia, nggak menua. Al-hirs, apa arti hirs? Semangat, keinginan ini dan itu. Ini mohon maaf nih. Laki-laki umur 30, laki-laki umur 60 itu nafsunya sama, Pak. Nafsu, kekuatannya beda, ya, kemampuannya beda, tapi keinginannya tuh nggak jauh beda. Itu hirs. Laki-laki umur 30, 40, laki-laki umur 60, senangnya sama duit sama bersih, nggak jauh beda, ya. Itu hirs. Dan yang kedua apa? Tulul amal, panjang angan. Saya udah pernah cerita, guru saya ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70, paling muda 60, 65, paling muda tuh. Jadi murid-muridnya rata-rata seumur sama beliau 80-an, 70-an, paling muda 60-an. Diajak belajar zikir. Apa kata murid-muridnya yang tua-tua ini? Abuya, Kiai, nanti aja kalau udah tua. Dia lupa kalau dia sudah tua, karena keseringan ngomong dari umur masih muda, nanti aja belajar zikirnya kalau udah tua. Terulang, dan saya dengar langsung, Pak. Ini belum lama, sekitar 3 tahun lalu lah, 4 atau 3 tahun lalu, guru kita bilang, ayo belajar zikir yuk sama anak muda nih, gitu. Apa yang terjadi? Saya kaget denger itu. Tuh, nanti aja tua Buya, gitu. Di sana kan kalau kiai panggil Buya, ya. Beliau agak marah, agak kesel gitu. Apalagi nih kalian udah tua semua, umur 60, 70. Kita juga kaget. Udah keriput, udah giginya udah jatuh semua lah. Temennya udah separuh mati, Pak. Itu majelis saya masih ingat, masa saya masih remaja dulu, itu majelis rame. Tersisa waktu kemarin itu cuma 15 orang, dan mereka belum merasa tua. Benerlah kata Rasul kan, tulul amal, panjang angan-angan, merasanya masih mau hidup panjang nih. Nah, di ujung kan kalimat disebutkan gitu, aiqana annahu sabqa ila aqsa awqatil ajal. Dia masih berpikir dia umurnya masih lama, gitu. Udah covid begini, reuni yang sudah umur 60, apa katanya? Ntar kalau covid berhenti kita ngumpul lagi, ya. Nggak paham juga di kondisi dunia bahwa covid itu sudah global, Pak. Nggak ada ujungnya ini. Jadi jangan antum berpikir, terserah tanya ahli kesehatan kalau nggak percaya, bahwa covid ini ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Dulu ada prediksi negara akan mampu menanggulangi sekian tahun, paling cepat 6-7 tahun. Nggak ada. Ribet, mikirnya udah ribet. Negara kita ada ngutang vaksin, diam-diam aja kan negara kita biar kita nggak panik. Kalau panik lebih gawat lagi. Jadi,
agak-agak ribet ya. Cuma alhamdulillah negeri kita, negeri timur, budayanya budaya sosial, sukanya ngumpul-ngumpul. Kalau orang barat udah biasa Pak, tinggal di apartemen, nggak sapa-sapaan. Paling kalau di Prancis bonjour ya, good morning, gitu-gitu doang ketemu. Nggak ada yang serius mereka. Yang bangsa kita ini orang suka ngumpul-ngumpul. Nah, maka saya khawatir justru kalau kita dibuat lockdown total, yang terjadi adalah stres yang tidak berkepanjangan, malah lebih cepat orang meninggal ya. Atau muncul nanti penyakit-penyakit psikis yang lebih berbahaya. Jadi kita bersyukur negara kita cuma disebutnya apa? PPKM ya, darurat, ya udah, masih syukurlah. Ini kalau orang kedokteran murni bilangnya apa? Harus lockdown. Karena mereka masih panjang angan-angan, dikira ini ada ujungnya. Dengan lockdown berhenti. Siapa bilang berhenti? Nah, jadi dengan adanya transportasi yang dari mana ke mana, ini kan masih terbuka Pak. Itu bisa penyakit itu dalam sehari bisa nyebar kemana-mana. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-hawa wa tul amal. Yang aku khawatirkan kepada umatku bukan miskin, bukan syirik. Nabi gak khawatir umatku kuat-kuat akidahnya. Yang dikhawatirkan apa? Al-hawa, keinginan hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Maka coba mulai dilatih diri ya, puasa zahir batin. Jangan hanya puasa zahir, puasa batinnya juga. Puasa batin itu dengan cara mengurangi angan-angan. Ya. Apa kata beliau di ujung ini? Di ujung ini paling keren nih kalimatnya. Wa'lam anna qasral amali min a'zamis sa'adat. Pengen bahagia nggak? Pasti kita pengen bahagia. Cara bahagia cuma satu, pangkas angan-angan. Jadi a'zamus sa'adat, orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang dirinya paling tidak terikat dengan bumi. Orang yang paling bahagia di dunia, orang yang kolbunya tidak nyantol ke dunia, sehingga dia bisa memangkas angan-angannya. Gitu. Kita ngebanyol lah. Saya kan, teman-teman saya sekarang lagi naik-naik umur-umur sebelum 40 ini. Itu masa-masa lagi nanjak semua karir. Beberapa kawan saya ngomong gini, aku kalau nggak punya utang, itu kayaknya hidup nggak ada tantangan, nggak ada bergairah bekerja. Ngutang aja gitu. Jadi utang itu dijadikan sebagai cara supaya rajin nyari. Tapi coba rasa-rasain Pak, enakan hidup nggak ada utang atau nggak ada utang? Ada utang nih atau nggak ada utang? Enakan hidup yang mana? Hidup yang kredit atau yang cash? Secara kolbu nih kita nanyanya, bukan secara semangat nyari. Pasti kita pilih yang tidak berutang. Cuma teman-teman kita pengusaha buat kaidah hadis pengusaha, hadis at-tajir, apa kalamnya? Inna dain minad din. Berutang itu bagian dari agama katanya. Berutang bagian dari iman. Jadi mereka itu agamanya agama mencari hidup itu dengan cara berhutang dulu. Itu konsep hidupnya ya. Ya terserahlah, silakan dilalui hidup begitu. Tapi Nabi SAW, kita lihat baginda Nabi SAW menghindari hutang. Beliau daripada menghutang lebih baik menggadaikan salah satu baju zirah, baju tahan bacok itu ya, yang pelindung ketika perang. Dan beliau memilih menggadaikan. Ini saya nggak nyuruh antum menggadain ya. Kalau antum kan udah ngutang, gadain lagi. Jangan, nggak ada dua-duanya, jangan. Tapi kalau terjepit, Nabi menggadaikan. Kepada siapa Nabi menggadaikan? Kepada orang Yahudi. Ini bukti bahwa boleh interaksi dengan orang-orang Yahudi dalam urusan duniawi. Ya. Itu Nabi SAW. Ternyata Nabi berdoa, ya Allah lindungi aku daripada
ghalabatid dain, belenggu hutang, dan qahrir rijal. Ya, qahrir rijal ini tekanan orang yang menekan, ya mungkin debt kolektor dan sejenisnya itu. Jadi Nabi sudah melakukan itu. Maka teman-teman coba wiridkan itu jadi doa. Gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau Arabnya Allah min a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Minimal sekali sehari aja. Ya Allah, lindungi aku, jaga aku daripada belenggu hutang. Kalaupun berhutang tapi tidak membelenggu gitu. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu teman-teman. Kalimat inti di kitab ini ada di ujung tadi. Jika ingin bahagia, maka pangkas angan-angan. Jangan banyak pikirkan dunia. Jalani aja hidup di dunia. Kerja ya kerja, tapi jangan nyantol hati pada tempat bekerja. Baik. Khalas Ustaz, cukup. Ustaz Harun. Boleh. Gak usah nanya tanya jawab lah. Ada satu pertanyaan Ustaz di online. Taib. Itu dibacain. Apakah salah atau sulit dibenarkan dengan adanya kaum muslimin yang memberikan pemahaman tafsir untuk syiar agama? Karena tadi ada Iya. Ustaz tentang mudahnya membeli pesantren atau mendirikan bangunan untuk disebut kiai dan sebagainya. Taib. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis penting tentang akhir zaman. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika suatu urusan wussida ini kan ditaruh, diletakkan, dihamparkan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Kiamat kecil tuh. Kiamatnya pesantren, kalau pesantren yang ngurus pengusaha. Seharusnya pengusaha itu bukan jadi pemilik pesantren, dia cukup menjadi tentara, panglima di situ. Pak Kiai, saya backup di bidang ini, gitu seharusnya. Jangan malah ngatur-ngatur pesantren, ya. Itu seharusnya yang terjadi. Kalau enggak, nanti antum nggak akan baikan dengan banyak ustadz. Boleh nggak bangun rumah tahfiz? Bagus, tapi serahkanlah kepada ahlinya, berikan dia otoritas. Jangan masuk terlalu dalam. Nah, bisa nggak begitu? Kalau antum bisa begitu, silakan buka rumah tahfiz, cari ustadz yang bersanad secara pemikiran dan hafalan. Jangan hanya sanad hafalan gampang. Beberapa waktu lalu saya dikasih kabar oleh teman dari luar negeri. Ustadz, Buya, ini kawan saya di luar ngaku punya sanad, tolong dong cek. Jadi kata dia, ajaran dia, menurut dia ini ajarannya ekstrim. Kok punya sanad? Saya cek, 2 di atasnya itu sanadnya Ahlussunnah versi kita. Tapi dia dan gurunya itu tidak. Orang awam nggak ngerti sanad, tertipu Pak, dikira ini sanad Qur'annya sahih. Padahal kalau kita ngitung versi dia kan mengatakan akidah Asy'ariyah sesat, Sufi zindik. Ya kan, bermazhab tidak boleh. Ini mereka ngomong gini nih. Tapi sanad Al-Qur'annya ke siapa? Silsilahnya. Dari fulan, fulan yang ketiga sudah orang bermazhab, sudah Sufi, sudah Asy'ariyah, ke atasnya malah mursyid itu. Antum coba cek di Indonesia, pemegang sanad Quran yang awal-awal, contohnya di Jawa, Pulau Jawa itu awalan itu kan yang kita kenal nih ya, yang mastur banyak. Ini yang masyhur aja dulu. Mbah Yai Syekh Munawwir Kerapia ya kan? Ini turun ke berbagai wilayah tuh di Jawa tuh. Itu seorang mursyid ya. Selesai muridnya hafalan, dikasih ijazah Dalailul Khairat dan beberapa ijazah zikir. Akidahnya Asy'ariyah sifat 20 belajarnya, bermazhab Syafi'i, bertasawuf. Itu pemegang Quran dari dulu. Di Sumatera Barat khususnya, tempat saya lahir, itu ada yang lebih tua, namanya Syekh Abdurrahman ya. Syekh Abdurrahman ini lama di Mekah, maka boleh disebut Al-Makki, Al-Minangkabawi juga ya.
Syekh Abdurrahman kemudian mendirikan, pulang udah deket 100, bangun satu ma'had namanya Al-Manar. Ini cucu baru meninggal kemarin, umurnya juga hampir 100, Abu Yash'arani Khalil, guru kami ya. Ini beliau umurnya waktu wafat diperdebatkan 120 atau 130-an, wallahu a'lam ya. Kalau iya berarti beliau sempat bikin ma'had selama 20-an tahun. Kalau umurnya 120, karena waktu pulang udah deket 100. Beliau sanadnya ke siapa? Kepada orang yang menggubah akidah awam, aqidatul awam yang isinya sifat 20. Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki. Langsung ketemu dan berguru kepadanya. Ngajarin itu Allah wujud qidam baqo. Jadi kami dulu sebelum ngaji Quran, kami diajak dulu berdendang, membacakan nasyid sifat 20 yang sekarang dibid'ahin mereka ya. Itu jadi mereka bikin rumah tahfiz lalu menjadi pesantren besar. Awalnya dari ngajar 1, 2, belakangan baru dibuat pesantren, baru dibuat bangunan. Sekarang kan kebalik ya. Orang awam yang kaya-kaya, cinta agama, soleh, tapi kesemangatan, nggak bertanya dulu gimana sih caranya buat pesantren. Nanya dong, ada namanya rukun pesantren. Banyak itu arkan-arkan besarnya, minimal 3 aja. Ta'lim, mu'alim, muta'alim. Taklim, aktivitas ajar mengajar. Mu'alim, guru yang mengajari. Terus muta'alim yang ngaji. Jadi di sini pemilik bangunan gak masuk, Pak. Pemilik bangunan dia seharusnya sudah mewakafkan bangunannya. Kalau dia support harta, dia sudah mewakafkan. Apa arti wakaf? Wakfun, apa arti wakfun? Wakaf. Wakaf lazim. Apa artinya? Berhenti. Diserahkan, berhenti kepada Allah, udah beres. Ini ngatur-ngatur ya salam. Saya udah ngelihat banyak rumah tahfiz tutup, Pak. Atau minimal konflik internal. Kenapa? Si yang punya duit ini merasa dirinya berhak ngatur karena dia yang membangun. Si kiai merasa kok wilayah saya diintervensi. Si yang punya duit merasa ente kan aneh yang gaji, kalau nggak pergi aja. Itu apaan tuh, Pak? Nah, ini akibat jika urusan pesantren dikelola oleh bukan ahlinya. Coba kita balik. Coba kalau orang ini punya perusahaan, serahin kiai yang ngurus, bisa nggak? Oh beda Ustadz, ini kan saya yang bangun usaha saya. Ya kalau ngajar usaha siapa? Kan usaha kiai. Jadi tolong kalau antum memang berminat ya, bapak-bapak, saudara, sahabat ada yang berlebih, lebih baik mendonasikan hartanya, kepunyaannya, mewakafkan mutlak secara langsung kepada orang yang menurut kita ikhlas fisabilillah. Ya. Jangan menurut kita, kalau nggak sesuai sama saya buang. Emang boleh seorang murid ngomong begitu tentang gurunya? Ini udah terbalik, Pak. Orang kaya mendadak jadi Pak Haji Kiai. Ya. Kalau Pak Haji doang boleh, dia udah mengiaikan dirinya. Dan saya melihat ini bikin hancur banyak pergerakan tahfiz. Akhirnya apa? Cari kiai yang dia asal aja, yang penting ada yang hafal Quran, masukin. Dia nggak tahu si ustadz ini sanad Qurannya mungkin ada, tapi sanad pemikirannya nggak beres. Mulai mengajarkan radikalisme, nggak boleh hormat ke bendera, kan mulai banyak sekarang. Anti NKRI, udah gawat, Pak. Kita nggak sepakat amat sama demokrasi barat, makanya di Indonesia ada demokrasi sendiri. Bukan berarti kita kemudian membuang. Oh dari Yunani buang, loh dia lupa sistem monarki juga dari sono, kerajaan-kerajaan itu. Ya, ada pertanyaan dari Klaten ya, Bu Dewi. Assalamualaikum Buya. Seperti ceramah Buya tadi, ada hal yang sangat menjadi motivasi, yang memotivasi saya.
bahwa dalam diri kita ini ada sifat hewan ternak, hewan buas. Nah, pertanyaannya, ilmu tauhid af'al tentang menyatukan zat dan sifat itu benarkah menjadikan kita manusia seutuhnya? Waduh, nyambung kemana nih? Ya, ini dua hal yang beda. Untuk membersihkan manusia dari sifat hewan ternak yang tamak dengan sifat hewan buas yang bengis, pemarah, emosional, pendendam, ini dengan tazkiyatun nafs, dengan membersihkan sisi kejiwaan kita, nafs kita. Itu disebut dengan riyadhah, latihan. Keseriusannya disebut dengan mujahadah. Diulang lagi. Jadi antum itu belum disebut mujahadah kalau belum istiqomah. Jadi apa ciri-ciri orang yang mujahadah? Sungguh-sungguh istiqomah. Kalau riyadhah latihan doang, biasa. Riyadhah itu artinya latihan berulang-ulang. Tapi kalau nanti ada saat tertentu diuji keistiqomahannya, bisa istiqomah atau tidak. Ya. Bagaimana dengan kaitannya dengan ilmu tauhid af'al, ya, tentang menyatukan zat dan sifat? Oh, jangan, ya. Tauhid itu menurut ahli ma'rifatullah itu ada 4 macam. Tauhid asma, tauhid terhadap nama Allah. Namanya banyak, tapi yang punya nama satu. Jadi al-wahdah fil kathrah. Allah itu esa dalam keragaman namanya. Ada nama Allah yang terpancar di tumbuhan, muhyi, mumit, ya. Maka dia hidup, ada yang mati. Ada nama Allah Pak di badan kita ini. Sifatnya hayat. Itu Allah percikkan ke dalam diri kita. Disebut nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan bagian dari rohku. Di situ ada sifat-sifat. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu zat. Itu beda lagi. Sebelum sampai ke zat, pertama tadi apa? Nama. Yang kedua af'al. Tauhid af'al memandang dalam keragaman perbuatan kejadian di duniawi, semuanya bersumber dengan itu terjadi karena izin Allah. Saya mau tanya, berkali-kali saya tanya nih, ini COVID ini bagian dari perbuatan Allah enggak? Oh Ustaz, ini konspirasi. Iya, tapi izin Allah enggak? Atau ada sesuatu terjadi di dunia yang terjadi bukan karena izin Allah? Jika ada, berarti ada Tuhan selain Allah dong. Nah, orang ini musyrik. Musyriknya khafi. Dia ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Maka nanti kalau dibangkitkan di akhirat, barisannya bukan sesama muslim. Walaupun waktu dulu hidup di dunia sholat, tapi batinnya ini nggak benar. Ya. Kira-kira gimana? Covid tuh makhluk Allah bukan? Emang wajahnya Covid gitu ya? Ada bulu-bulu gitu ya? Itu kan Bill Gates yang buat itu kan ilustrasinya. Emang begitu bentuknya. Hattal an, until now, ya. Sampai sekarang dokter-dokter sendiri pun juga nggak tahu orang lab itu emang begitu bentuknya, itu masih diperdebatkan. Cuma ilustrasinya begitu ya. Ada gambarnya di sini. Bulat-bulat gitu, kayak rambutan ya. Benar kayak rambutan ya? Enggak ya, beda ya. Nggak bisa dimakan. Nah ini izin Allah bukan? Izin Allah. Orang itu memang udah ditakdirin mati. Cuma sekarang asbabnya COVID gitu. Asbab aja. Itu tauhid af'al. Jadi nggak ada penyatuan-penyatuan di sini. Siapa yang mengajarkan penyatuan zat dan sifat? Zat dan sifat itu tidak terpisah, tidak bersatu. Gimana nyebutnya? Nanti deh kita bahas di bab akidah ya, karena panjang nih ceritanya. Ada tauhid level 3, tauhid sifat. Memandang bahwa semua sifat di sini kasih sayang, hayat. Jadi kalau nama Allahnya muhyi, sifatnya hayat. Gitu ya. Allah itu khaliq, namanya nih ya, pencipta. Lalu apa sifat yang Allah turunkan di situ? Itu turunannya nanti. Ada hayat, ada sama, ada apa? Itu sifat. Apabila si hamba sudah jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta mungkin nggak kalau nggak kenal?
nggak mungkin. Tambah dia kenal Allah, tambah hilang sifatnya, hilang kediriannya. Maka tauhidus sifat ini sudah tauhid tertinggi untuk tataran wali-wali Allah. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari. Ini bukan ngada-ngada loh ya. Antum aneh ceritain begini dikira ini ngarang-ngarang, nih bukan. Ini yang dulu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Palembani, warisan dari ulama Madinah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Murid yang lain yang juga berguru kepada Syekh Abdul Somad. Jadi Syekh Abdul Somad ini umurnya panjang, jadi asisten guru sekaligus. Muridnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Nafis Al-Banjari, ya, Mukhtaruddin Palembani. Itu mereka semua ngambil ilmu dari Syekh Abdul Somad dan gurunya Syekh Abdul Somad. Siapa? Muhammad bin Abdul Karim Samman. Maka di Betawi itu ada namanya Rotib Saman. Cuma sekarang tinggal rotibnya doang, zikirnya udah hilang, ma'rifatnya sudah hilang. Mengajarkan ini Pak, ada yang cuma ngajarin sampai tauhid asma, ada yang ngajarin sampai tauhid af'al, menganggap tauhid af'al udah paling tinggi, ya. Ya tergantung apa yang dia rasakan. Ada yang tauhid sifat. Di Sahih Bukhari dia katakan, jika aku mencintai hambaku, maka aku ganti sifatnya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Dia memandang bukan dengan pandangan dia lagi, tapi sudah dengan pandangan. Kalau kita memandang, udah jarak 1 kilo bisa lihat gak? Ini 500 meter aja udah kelihatan kecil. Tapi kalau memandang dengan basornya Allah gimana? Nah itu tauhid sifat namanya. Ini sudah, kalau wali ini makomnya sudah kutub, poros. Kutub itu semi-semi mujtahid. Jika di fikih mazhab, mujtahid boleh bikin mazhab sendiri, kira-kira kutub ini sudah boleh buat thariqat sendiri deh. Itu sebabnya thariqat banyak, sebagaimana mazhab itu banyak. Karena kalau wali sudah sampai di makom itu, dia punya izin, punya sin untuk merumuskan. Muhammad Rangga Maheswara, ya. Apa kategori orang berilmu yang boleh mendirikan pondok? Orang berilmu yang dia punya guru, diizinkan gurunya, diperintahkan gurunya. Minimal gurunya bilang, ente pulang ajarin orang, nah itu udah izin. Itu udah izin bikin pondok namanya. Apakah salah dengan kondisi sekarang ini, dengan maraknya pondok tahfiz? Kita senang sih ada orang buka pondok tahfiz. Cuma yang kita khawatirkan apa? Karena yang megang pondok tahfiz ini bukan orang yang punya sanad keilmuan ahlus sunnahnya tidak jelas tadi, maka dia akan boleh saja dia ngaku dia ahlus sunnah. Di situ muncul indoktrinisasi anti nasionalis. Maka antum nggak usah pura-pura nggak tahu lagi. Sekitar kita banyak pondok tahfiz yang ngajarin anaknya nggak boleh hormat ke bendera, ya kan? Nggak usah pura-pura nggak tahu lah, ya. Saya juga nyaksiin tuh banyak banget. Nggak ada upacara bendera, ya. Yang nggak wajib sih secara agama, tapi ini kan secara nasional wajib. Kenapa kalau di jalan kita taat sama apa lampu jalan, marka jalan, tapi di sekolah kita nggak taat? Kesusupan. Jadi silahkan buat rumah tahfiz, tapi tahu posisi kita. Kalau perlu minta ke Kerapia sono, apa Pangandaran, ke Kudus, Bahaya Arwani, itu kan murid-muridnya banyak. Minta ke sono referensi. Nanya ke ahlinya. Saya punya kelebihan nih Pak Kiai, pengen ada rumah tahfiz, gurunya yang terjamin. Ntar dicari nama dia. Gitu modelnya. Jangan inisiatif sendiri, ya. Lalu mencari yang sesuai dengan pemikiran kita, jangan. Langsung kalau udah ketemu isyarat kalau dari guru, langsung akad wakaf. Ustadz, ini saya sudah wakafkan, tertulis, kita buat nanti semacam support. Tapi pastiin dulu, ya. Jangan sampai kesusupan. Ini penting sekali. Kita kaget sekali anak kecil udah berani bentak orang kunut. Itu neraka, bid'ah katanya. Ya. Dulu anak saya Pak diajarin ngerapatin saf, yang nggak rapat safnya di pesantren, dia bilang neraka, gitu kaget kita kan? Karena pernah begitulah, pernah dapat guru yang begitu. Dulu kan saya juga sama,
Dulu pernah lama nggak hormat ke bendera? Ya mulai dari kelas 3 SMP Sanawiyah, saya udah nggak, kelas 2 udah nggak hormat ke bendera. Jadi saya mengerti Pak, pemikiran ini saya mengerti, makanya saya berani ngomong. Ya. Baik, Hari Surya Putra. Bagaimana kita mengajarkan mengenal anak kepada Allah secara sederhana sesuai kemampuan anak itu, Bu ya? Anak itu makhluk visual, maka berceritalah tentang pengalaman. Bercerita, jangan cerita teori. Jadi nggak usah diajarkan sifat 20 kecuali dinyanyiin doang. Lalu ajarkan misalnya Allah itu nama yang menciptakan, yang membuat bumi, langit gitu. Nah, kita tunjuk tuh nih. Nanti kita kasih pertanyaan, Dek, jadi siapa yang buat langit? Siapa yang buat bumi? Nanti dijawab Allah. Minimal masuk dulu tuh. Masuk dulu. Kalau meja ada yang buat, kalau gelas ada yang buat, kalau mobil ada yang ciptakan, masa alam semesta sehebat ini gak ada yang ciptain? Terus siapa yang ciptain? Namanya di dalam Al-Quran disebut Allah, ya. Dalam bahasa lokal disebut Tuhan, ya, Pangeran, itu istilah aja. Ya. Kalau di kampung saya nyebutnya Tuan Allah. Ada ahnya, Pak, Tuan Allah. Ternyata di Jawa sama, Gusti Allah. Ya. Kalau orang Sunda sih Pangeran ya, Gusti Pangeran ya. Antum nggak ngerti, antum orang Lombok ya. Oh beda bahasanya. Jadi ke anak tuh cerita, bawa cerita, jangan doktrin. Dek, Allah di mana? Jangan gitu. Yang paling lucu, ini menurut antum gimana? Bertransaksi fikih secara hukum fikih dengan anak kecil sah nggak? Bertanya hukum fikih kepada anak kecil sah nggak? Boleh nggak? Lebih tinggi akidah atau fikih? Boleh nggak bertanya ke anak kecil lalu menjadikannya referensi tentang Allah di mana? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang Nabi sebut sufahaul ahlam, ya. Nabi sebut begitu mereka ini. Masa dijadikan anaknya referensi? Saya punya anak, ya kan gitu. Saya tanya semua, di mana Allah? Semuanya mengatakan di langit. Loh, emang kalau hukum baca kunut apa? Anak kecil ngerti nggak? Emang jawaban dia nanti bisa jadi referensi? Apalagi bab akidah. Ini ada nih beberapa dai begitu ngajarin anaknya dan mengajarkan jamaahnya bahwa Allah di atas itu fitrah. Itu mah bukan fitrah ya. Itu kejahilan yang terstruktur itu. Muhaziz ingin bertanya bagaimana bangun optimisme di tengah pandemi yang penuh keprihatinan. Intinya rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir, bahwa takdir itu dalam kebaikan itu ada keburukan, dalam keburukan itu ada kebaikan, ya. Dan kami memberi ujian kamu, ya, bil khairi wasyarr, barengan itu dengan kebaikan keburukan. Inna ma'al usri yusra, dalam kesusahan itu ada kemudahan. Dan saya merasakan itu, Pak. Ketika pandemi kita dapat kesusahan secara zahir, tapi batin kita dapat kemudahan, ya, dipertemukan dengan ilmu-ilmu yang selama ini saya cari. Jadi selama hampir berapa nih? 1,5 tahun Ustaz ya. Ini saya dapat hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala, ngaji lagi. Buka kitab lagi yang unik-unik, ya. Ketemu orang yang mantap-mantap. Walaupun secara rezeki kita seret, Pak. Tapi secara rezeki rohani yang zahir betul Allah uji benar. Sabar, kita ridho, kita kemudian ikhlas kepada Allah, Allah buka bagian yang lain. Ya. Dan terakhir, bagaimana menghilangkan ketakutan akan aib yang khawatir terbuka. Berdoa kepada Allah, ya. Jadi ini takut aibnya terbuka depan makhluk atau depan Allah? Kita ini syirik khafi nih, syirik khafi. Takut aib terbuka depan makhluk. Maka kalau kita berdoa, ya Allah tutup aibku, yang kita bayangkan makhluk, ini syirik khafi. Jadi kalau minta doa, doanya gini, Allah mustur aurati indaka wa inda khalqika. Gitu. Ya Allah tutup aibku di sisimu dan di sisi makhlukmu. Kalau sebenarnya cukup satu aja. Nah, ini yang dikatakan dalam hikam, ya.
ditutupnya aibmu, kamu berpikir ditutup dari orang-orang sekitarmu. Di sisi Allah kan enggak. Maka mintalah ditutup aib di sisi Allah, pasti Allah tutup di sisi makhluk. Bagaimana caranya? Tobat. Maka kita tobatlah. Apa ada di antara kita yang nggak punya dosa? Kan nggak ada. Caranya itu tobat aja. Insya Allah Allah akan hapus, Allah akan tutup. Nah, maka kita optimis, serahkan kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah. Jadi jangan curhat kepada sembarang orang. Jadi antum itu jangan ember, ya, jangan mujahir, curhat hanya kepada Allah. Ya, seandainya pernah bercurhat tentang diri kita, masa lalu kita kepada orang lain yang buruk, sekarang di-cut. Semoga orang itu lupa. Gitu. Semoga Allah menganggapnya tidak ada. Jadi kalau di Arabnya gitu ya, Allah mastur aurati indaka wa inda khalqika. Ya Allah, tutup aibku di sisimu dan di sisi makhluk-makhlukmu. Semoga kejadian ini diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga kesehatan, kita tutup dengan baca doa penjagaan diri. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami minta perlindungan dengan nama-namamu yang maha sempurna dari keburukan semua makhlukmu tanpa terkecuali virus-virus yang berkembang di bumi ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.